Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Jadi adik-adik, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, semoga kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dari proses pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Pada hafal semua kan Garuda Pancasila? Oke, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita kan sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira adik-adik tahu gak sih kita akan belajar apa hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, muatan IPS, pembelajaran 3 peristiwa lahirnya Pancasila. Oke, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Adik-adik sekalian, tahukah bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Baiklah, di sini
Kakak akan menjelaskan kepada adik-adik peristiwa lahirnya Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila lahir melalui sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan badan bentukan Jepang untuk memeriksa sejauh mana kesiapan Indonesia menuju kemerdekaan. BPUPKI itu tersendiri lahir 1 Maret 1945. Nama lainnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada saat sidang BPUPKI pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada 3 tokoh bangsa yang mengusulkan naskah proklamasi, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu 29 Mei 1945, seorang tokoh bangsa yang bernama Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu Pri kemanusiaan, Pri kemanusiaan, Pri ketuhanan, Pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adik-adik, untuk kita mudah mengingat yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, kita mengingat dengan kata Bamaturase, di mana Ba bangsa, Ma manusia, Tu Tuhan, Ra rakyat, Sejahteraan rakyat. Kemudian untuk tanggal 31 Mei 1945, giliran Mr. Supomo yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pertama, persatuan, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir batin, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Agar lebih mudah ingat kata Sakembang Musdil. Sa untuk persatuan, ke untuk kekeluargaan, mbang untuk keseimbangan lahir batin, mus untuk musyawarah, dil untuk keadilan rakyat. Selanjutnya, hari terakhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pertama, nasionalisme, 2, internasionalisme, 3, musyawarah, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, agar adik-adik lebih mudah untuk mengingat usulan Insinyur Soekarno, ingat kata nasi musetu. Na untuk nasionalisme, si internasionalisme, mu untuk musyawarah, se untuk kesejahteraan, dan tu untuk ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Kemudian usulan tersebut diterima seluruh peserta rapat, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka tugas selanjutnya adalah membentuk kelengkapan negara
pada tanggal 18 Agustus 1945. Dilaksanakan sidang PPKI yang pertama. Salah satu hasil dari keputusan sidang PPKI yang pertama tersebut adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada alinea keempat yang memuat rumusan Pancasila seperti yang telah kita kenal selama ini. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, selesai sudah pembahasan kita tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, untuk mengetahui wawasan adik-adik pada pembelajaran peristiwa lahirnya Pancasila, silahkan kerjakan soal latihan pada halaman 176 pada buku tematik adik-adik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran peristiwa lahirnya Pancasila adalah Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Dan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Terima kasih kepada adik-adik yang cerdas telah menyimak video pembelajaran dari kakak. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.